Perkenalkan, nama saya Putri Ramadana dari kelas reguler C dengan NIM 2202111002. Saya akan membacakan judul PTK saya, yang mana judulnya meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa melalui model pembelajaran kooperatif pada pokok bahasa himpunan kelas 7B SMP Negeri 2 Serandakan, Batul, Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, prestasi belajar siswa kelas 8B masih rendah dan masing-masing kelas terdiri dari 3 atau 35 atau 36 siswa SMP. Rendah hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata siswa 59,9 pada semester ganjil yang masih di bawah KKM sekolah, yaitu 60. Berdasarkan hasil pengamatan, proses pembelajaran yang digunakan di SMP Negeri 2 Serandakan adalah pembelajaran yang berpusat pada guru. Siswa masih belum aktif dalam kegiatan pembelajaran karena selama pembelajaran guru banyak memberikan ceramah tentang materi, sehingga aktivitas yang dilakukan siswa biasanya hanya mendengar dan mencatat. Siswa jarang bertanya atau mengemukakan pendapat. Diskusi antara kelompok jarang dilakukan, sehingga interaksi dan komunikasi antara siswa dengan siswa lainnya maupun dengan guru masih belum terjadi selama proses pembelajaran. Menurut keterangan guru kelas 8B siswa Negeri 2 Sri Kandal, sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan materi himpunan penuh dengan logika abstrak. Sementara itu, proses belajar mengajar pada materi himpunan, guru lebih sering menjelaskan materi melalui ceramah. Siswa cenderung pasif dan aktivitas siswa yang sering dilakukan hanya mencatat dan menyalin. Siswa malu bertanya. Jika mengalami kesulitan dan memahami atau menyelesaikan soal yang diberikan, akibatnya hasil belajar siswa pada himpunan belum maksimal. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti berpendapat perlunya dilakukan perbaikan proses pembelajaran pada siswa kelas 8B. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar siswa dapat ikut berperan aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Siswa saling bertukar pendapat dalam memahami serta mampu menyelesaikan soal, serta berdiskusi dalam kelompok. Maka diperlukan model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa selama kegiatan belajar mengajar. Model pembelajaran yang lebih mendorong keaktifan, kemandirian, dan tanggung jawab dalam diri siswa adalah model pembelajaran kooperatif Deep Start. Melalui penerapan model pembelajaran kooperatif Deep Start diharapkan dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa pada materi himpunan di kelas 8B. Sesuai dengan urutan di atas, maka penelitian mengadakan penelitian dengan judul meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa melalui model pembelajaran kooperatif Deep Start pada pokok bahasa himpunan kelas 8B SMP Negeri 2 Sidakal, Batul, Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pembelajaran kooperatif Deep Start dapat meningkatkan keaktifan dan presentasi belajar siswa pada materi himpunan. Dalam proses pembelajaran pada materi himpunan, sebagian besar siswa kelas 8B SMP Negeri 2 Sri Kandal mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal. Dalam pembelajaran, siswa masih malu bertanya dan mengeluarkan kata-kata pendapat, sehingga keaktifan siswa belum nampak. Dalam proses pembelajaran
mengajar, seharusnya siswa aktif agar proses pembelajaran menjadi bermakna. Guru seharusnya menggunakan model pembelajaran yang mengajar siswa untuk belajar dalam kelompok sehingga siswa akan terbiasa aktif bertanya dan berpendapat. Penelitian ini hanya akan membahas masalah upaya meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif Tip Start. Dalam penelitian ini, indikator meningkatkan keaktifan siswa dilihat dari proses pembelajaran selama dikenal tindakan, dan meningkatkan prestasi belajar siswa dilihat dari hasil tes siswa. Menurut Hikmat, belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi dalam diri manusia disebabkan oleh pengalaman yang dapat dipengaruhi tingkat laku manusia. Kegiatan belajar merupakan unsur yang sangat mendasar dan setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Jadi perubahan yang ditimbulkan oleh pengalaman baru dapat dikatakan belajar apabila mempengaruhi perilaku dan kehidupan sehari-hari sampai batas tertentu. Menurut peneliti, perbuatan belajar adalah suatu perbuatan yang ditimbulkan oleh pengalaman baru yang mempengaruhi tingkah laku siswa dalam situasi tertentu yang berulang-ulang. Setiap pembuatan pembelajaran mengandung beberapa unsur yang bersifat dinamis, dalam arti dapat menjadi lebih kuat atau melemah. Kedinamisan ini dapat dipengaruhi oleh kondisi yang ada dalam diri siswa dan yang ada di luar diri siswa, yang tentu pula ada pengaruhnya terhadap kegiatan belajar siswa. Pada proses pembelajaran, siswa diberikan kesempatan bekerja dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan dan memecahkan masalah. Tugas kelompok dapat memacu para siswa untuk bekerja sama dalam mengintegrasikan pengetahuan baru dan pengetahuan yang telah dimilikinya. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama di antara siswa atau mencapai tujuan pembelajaran. Untuk penguasaan materi pembelajaran, setiap siswa dalam kelompok bertanggung jawab secara bersama dengan cara berdiskusi, saling tukar pendapat, pengetahuan, dan pengalaman. Kemampuan atau prestasi setiap anggota kelompok sangat menentukan hasil pencapaian belajar kelompok. Untuk itu, penguasaan materi pembelajaran setiap siswa ditekankan dalam strategi pembelajaran kooperatif. Dengan model pembelajaran kooperatif diharapkan siswa dapat mengembangkan semua potensi secara optimal dengan cara berpikir aktif selama proses berlangsung. Kendala yang dihadapi dalam penerapan model pembelajaran kooperatif adalah siswa yang pandai merasa terbebani oleh temannya yang kurang pandai. Siswa yang pandai ini merasa memberikan kontribusi lebih banyak dalam nilai kelompok. Hal ini dapat diatasi dengan menginformasikan sistem penilaian kepada siswa lebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Presentasi ini paling sering menggunakan pengajaran langsung atau ceramah yang dilakukan oleh guru. Namun presentasi dapat meliputi presentasi auto, visual, atau penemuan kelompok. Keaktifan siswa merupakan suatu keadaan di mana siswa berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. Dalam hal ini, keaktifan siswa terlihat dan dari merespon pertanyaan atau perintah dari guru, mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru, berani mengemukakan pendapat, dan aktif mengajarkan soal yang diberikan. Belajar merupakan salah satu dasar untuk mengetahui sejauh mana materi pembelajaran yang disampaikan guru dapat diterima dan dipahami, sehingga prestasi belajar
siswa dapat diketahui dari hasil tes yang diberikan. Presentasi merupakan hasil yang telah dicapai dari apa yang telah dilakukan dan dikerjakan secara optimal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi presentasi belajar, yaitu faktor inter dan faktor ekstern. Faktor inter merupakan meliputi kesehatan, integrasi, bakal, minat, dan motivasi. Sedangkan faktor ekstern merupakan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Faktor yang bersumber dari dalam diri siswa yaitu kecerdasan, minat, motivasi, dan kemampuan kognitif. Sedangkan faktor dari lingkungan keluarga yaitu tingkat pendidikan orang tua dan jumlah anggota orang tua. Presentasi belajar siswa merupakan hasil yang telah dicapai siswa setelah belajar dan mengerjakan secara optimal yang diperoleh dari hasil tes individu. Perbedaan kemampuan belajar siswa mempengaruhi pada presentasi belajar yang dicapai dan dari setiap siswa, karena faktor yang mempengaruhi presentasi belajar siswa juga berbeda-beda.